Halo guys, ini lanjutkan tadi contoh dari alat ukur panjang baku, yaitu penggaris, kemudian meteran pita sama meteran gulung besar. Kalau untuk penggaris ini satuan panjangnya cm, kemudian meteran pita ini satuan panjangnya cm atau meter, kemudian untuk meteran gulung satuannya panjangnya meter. Ini adalah contoh bagaimana cara menentukan panjang dari pensil ini, yaitu dimulai dari 0, kemudian dilihat di akhirnya yaitu 17 cm, berarti panjang dari pensil adalah 17 cm. Ini adalah contohnya. Nah, ini lingkarilah benda yang dapat diukur menggunakan penggaris. Yang mana yang menggunakan penggaris? Kalau sapu nggak mungkin, belum, salah. Kalau tiang bendera salah. Nah, ini pulpen bisa menggunakan penggaris. Kemudian penghapus, jepitan buku bisa. Kemudian kotak pensil bisa juga menggunakan penggaris. Jadi yang benar jawabannya adalah pulpen, penghapus, jepitan buku sama kotak pensil. Kemudian ini tentukan panjang benda berikut. Yang tadi saya sudah jelasin, yaitu mulai dari 0 kemudian sampai ke terakhir yaitu 16 cm. Berarti panjang tali ini adalah 16 cm. Kemudian yang B panjangnya adalah 10 cm dan yang C adalah 12 cm. Selanjutnya halaman 7, yaitu membahas tentang panjang pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol. Saat kita bernyanyi, bunyi yang dikeluarkan itu berbeda-beda, ada yang bunyi panjang dan ada yang bunyi pendek. Bunyi panjang biasanya dinyanyikan lebih lama dari bunyi pendek. Kita dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu. Panjang pendek bunyi disebut adalah pola irama. Jadi pola irama itu apa? Yaitu panjang pendek bunyi pada lagu. Pola irama dapat dihitung berdasarkan ketukan. Ini adalah contoh dari pola irama 2. Artinya setiap birama dalam lagu terdapat 2 hitungan atau ketukan. Kalau misalnya pola irama 3 artinya apa? Yaitu sama, setiap birama dalam lagu terdapat 3 hitungan atau ketukan. Ini adalah contoh birama 2 ketukan. Pola irama 2 yaitu Paku Gelang ciptaan Ibu Sud. Nah, ini ada titik dan strip 2. Kalau titik ini dinyanyikan dengan bunyi pendek, kemudian strip 2 dinyanyikan dengan bunyi panjang. Next. Sekarang lagu Paman Datang. Ini berilah tanda titik dan strip. Nanti adik-adik bisa ya bikin sendiri yang tanda titik mana, yang strip panjang mana. Kemudian sekarang PPKN, yaitu pengalaman sila pertama Pancasila di rumah. Ini yang di rumah ya adik-adik, pengalaman sila pertama Pancasila di rumah. Masih ingat nggak adik-adik mengenai bunyi dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini apa? Sila pertama mengajarkan kita untuk selalu ingat akan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita dalam kehidupan setiap hari harus ingat akan Tuhan. Contohnya apa? Yaitu kita harus bersikap jujur, beribadah sesuai agama yang dianut, menghormati dan menaati kedua orang tua, dan selalu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Kemudian ini adalah lambang sila pertama, yaitu bintang. Dihafalin ya adik-adik, sila pertama itu yaitu mengingat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada beberapa contohnya. Kemudian lambangnya ini yang biasanya keluar. Kemudian ini adalah contoh soalnya, adik-adik bisa mengerjakan. Nah, ini contohnya, misalnya yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, Lani selalu berpamitan dengan mencium tangan kedua orang tuanya.
Sesuai atau tidak? Ya sesuai. Alasannya apa? Menghormati orang tua, yaitu sesuai dengan sila pertama. Keluarga Tony akan libur, pergi berlibur. Sebelum berangkat, Tony keluarganya berdoa. Sesuai, karena sesuai dengan sila pertama. Made sedang menonton televisi, ibu ingin beribadah. Made mengecilkan suara televisi agar tidak mengganggu ibu. Jawabannya adalah sesuai. Alasannya sesuai dengan sila pertama, yaitu menghormati yang sedang beribadah. Kemudian ini nomor 2 dan nomor 3 nanti adik-adik bisa kerjakan sendiri. Kemudian ini mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf. Sebelumnya sudah dibahas mengenai ungkapan permintaan maaf, yaitu harus dilakukan dengan santun dan sopan. Supaya apa? Supaya permohonan maafmu dapat diterima. Setelah kamu dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Jadi kalau ada orang yang meminta maaf kepada kita, kemudian permohonan maaf kita diterima, kita harus mengucapkan terima kasih. Ini adalah contoh percakapannya. Nah, ini ada soalnya ya. Siapa tokoh yang mengucapkan permintaan maaf? Yaitu Komang. Mengapa tokoh tersebut meminta maaf? Karena Komang tidak hati-hati membawa piringnya sehingga piringnya menjadi pecah. Apa jawaban ibu? Yaitu lain kali harus hati-hati saat membawa piring tersebut. Lanjut ya. Ini adalah menentukan tekanan kuat lemah pada lirik lagu anak menggunakan simbol. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang panjang pendek bunyi pada lagu. Setelah panjang pendek bunyi pada lagu, kita juga menemukan kuat dan lemah tekanan dalam lagu. Jadi ada tekanan kuat dan ada tekanan lemah. Ini contohnya yaitu cicak di dinding. Kalau yang tanda bintang ini menyebutkan bahwa dinyanyikan dengan tekanan kuat. Kalau 0 dinyanyikan dengan tekanan lemah. Adik-adik bisa mendengarkan ya lagu cicak di dinding, kemudian adik-adik bisa amati yang dimaksud dengan tekanan kuat dan lemah. Biasanya tekanan kuat itu diawali dengan lagu pertama, awalan pertama ini biasanya tekanan kuat. Lanjut ya. Ini ada percakapan. Nah, sekarang ini enggak usah ya, ini sama aja seperti sebelumnya. Kita lanjut ke ini. Matematika. Hubungan satuan panjang meter dan sentimeter. Nah, ini ada gambar meja, ada gambar papan tulis, kemudian piano. Untuk mengukur panjang benda di atas akan lebih mudah jika menggunakan meteran. Kenapa? Karena yang diukur itu panjang meja. Kalau menggunakan penggaris ya kelamaan. Jadi lebih baik menggunakan meteran, lebih akurat. Kemudian kalau sentimeter itu biasanya menggunakan penggaris, kalau meteran menggunakan alat ukur yang panjang. Seperti tadi meteran untuk kain, terus kemudian meteran untuk mengukur tanah, itu menggunakan meteran. Nah, untuk penggaris menggunakan sentimeter. Kedua satuan panjang tersebut memiliki hubungan. Jadi ada hubungannya 1 meter sama dengan 100 cm. Ini ada soal 2 meter tadi seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau 2 meter berapa cm? Yaitu 200 cm. Kalau 5 meter berapa cm? Yaitu 500. 8 meter 800 cm. 10 meter 1000 cm. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi 2 meter sama dengan 100 cm, kalau 400 cm sama dengan 4 meter. Ini 7 meter, 1 meter dan 10 meter.